Puluhan warga dan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sama-sama mengkeliling pasar Pekan Rabu Juhar. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 10.000 meter persegi di Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi rebutan kepemilikan antara puluhan warga Kecamatan Bandar Khalifah, Serdang Bedagai. Meski tanah tersebut sudah dikeliling warga, pihak dari pemerintah melalui Dinas Perindagsan Kabupaten Serdang Bedagai tetap membuat lang dengan tulisan bahwasanya tanah tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kalau terjadi jual beli, yang menjual siapa? Beritahu ke ahli warisnya. Kalau hibah, siapa yang memberikan hibah? Tunjukkanlah suratnya. Yang kalian kiranya hutan ini, hutan. Tunjukkan suratnya. Bodoh kali kalian. Tunjukkan suratnya. Ini pemerintah kertas segel tahun 59. Ini yang tamburan camat ini. Jadi begini. Adillah. Begini, Bapak. Apa? Ini tanah milik Pemkab Deli Serdang. Tunggu dulu, Pak. Setelah Kabupaten Serdang Bedagai mekar, itu sudah diserahkan. Bisanya hanya omongan, Pak. Tahu Pak. Saya lihat surat tahu kronologisnya. Itu kalau ini yang itu, Pak. Mulai bakri cantik. Iya, nanti kita bisa masuk. Saya lihat dulu suratnya. Mana dia Bagaimana kalau tanah milik Bedagai dengan berita acara yang diserahkan. Iya, Pak. ini surat. Kita berkorok. Tidak 85 di Pangkorogot ini. Kita nggak mau. Ini tahun 57 bagaimana? Tahun 57 saya dititipkan di kantor camat tahun 60. 385 kilo Pangkorogot ke Desa Mulia. Tak mau membaca. Tunjukkan suratnya. Nggak boleh gitu, Pak. Kita lihat suratnya dulu. Ada suratnya ini bukan hutan ini. Bagaimana pemerintah yang diberikan amanah ini? Baca dulu, Bapak. Atau main guli. Bapak baca lah. Jadi punyanya, Pak. Udah. Jangan tunjukkan asal dibangun di sini. Kami mau usahakan pemerintah ganti rugi. Makanya bangunan saya ngomong dulu, Pak. Saya ngomong dulu. Tunggu dulu. Belum siap. Saya sebentar ngomong. Belum siap. Boleh nggak saya ngomong? Belum siap. Saya ngomong sebentar. Ini tuntutan ganti rugi 15 miliar disampaikan oleh Bapak ini ke kantor kami. Kami pemerintah tidak mau menjalimi rakyat. Kami siap mengganti 15 miliar asal alasannya jelas. Kami sudah ngomong sama Bapak ini, ajukan ke Perdata untuk pengadilan dekat di Serampah tanpa biaya. 11 miliar pun kami bayar. Kalau sah 1 juta pun kalau kami bayar ke penjara kami tidak ada dasarnya. Sudah ngomong kami Bapak ini di kantor saya. Kenapa kita ribut-ribut? Alasannya masuk Bapak enggak sah ini. Saya tidak bilang ini tidak sah. Bapak ajukan juga ke Perdata. Tidak mungkin saya menggugat Bapak pengacara. Bapak pengacara. Bapak pengacara. Iya, sama-sama secara hukum. Bicara bicara hukum kita. Jadi kalau Bapak merasa secara hukum, Bapak tempuh upaya hukum. Mana mungkin saya menggugat tanah saya? Itu ada tangan kami. Bapak juga kami menerobos. Ini tahun 57. Tunggu. Makanya dengarkan dulu tadi. Asal dibuat bangunan di situ, kami mau hancurkan. Jangan kita ganti rugi. Begitu sampai bayar bangunan. Jangan goblok. Tahun 2000 Mulai dari dulu. Begitu. Si Bakri ini pasti di situ. Dan orang sudah habis anggaran tahun 2015, 10, tahun depan kita ganti. Terus kami ke kantor apa? Ke Disperindasan, tidak diputus. Belakangan ini sampai kantor Bupati. Dan apa dulu? Coba cerita dulu. Yang namanya, abang tahu, abang seorang sarjana hukum, abang pengacara. Yang namanya surat tanah itu harus ditandatangani pejabat yang berwenang. Surat pernyataan menyatakan ini surat. Tenang.
tanah. Saya bertanya pada Ibu sekarang. Ini bukan sertifikat, menyatakan. Aduh, mantap. Lihat ini Pak, lihat ini undang-undang militer, undang-undang nomor 31 tahun 97. Baca ini. Ini aja udah tahun 60 ini. Tahun 97 pun pakai ini. Oh ya. Masuk apa? Tidak bisa. Kami macam-macam Pak. Dari kami datang. Kalau Bapak keberatan. Pada prinsipnya hadir kita kemari dalam rangka bagaimana agar para pedagang kita yang ada sekarang ini nanti bisa dapat kembali berdagang ke tempat semula yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang pada prinsipnya negara hadir di mana saja apabila diperlukan sehingga para pedagang ini nanti bisa lebih kondusif untuk berdagang. Kita juga dari masyarakat setempat bisa untuk melakukan transaksi jual beli di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Itu harapan kita supaya ke depan ini bisa terkendali, aman, nyaman sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Dengan tuntutan mereka Pak, bagaimana menurut Pak? Kalau masalah tuntutan itu ada dari bagian hukum kita, itu nanti mungkin yang bisa menjelaskan itu adalah dari bagian hukum. Akan tetapi mungkin namanya ada orang yang merasa keberatan, ada jalur hukum sesuai dengan aturan yang ada Pak. Selaku saya kuasa hukumnya, saya ingin bukti autentik pemerintah tentang kepemilikan tanah Pekanrabu Johar 1. Kalau memang itu dijual, yang menjual siapa? Mengetahui enggak ahli warisnya? Kalau itu dihibahkan, siapa yang menghibahkan? Mengetahui juga ahli warisnya. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Tebing Tinggi, Bapak Kapolsek Bandar Kalipa, mohon seadil-adilnya pihak justisia ruat kolom, biar langit runtuh, dunia musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Pihak justisia periat ngundus harus terungkap. Mohon ganti rugi dari pemerintah Disperindak SAR. Dari tahun berapa Pak pemilik tanah itu memiliki tanah tersebut? Tanah itu dibeli pada tahun 1957. Itu dibeli untuk dipakai bersama, bukan menyuruh pemerintah dinas pasar untuk menguasai dan mengutip pajak. Autentik yang saya pegang tentang kepemilikan tanah Pekanrabu Johar 1. Saya kecewa dengan perilaku Disperindak SAR terhadap masyarakat yang memiliki tanah Pekanrabu Johar 1. Inilah denahnya Pekanrabu Johar 1. Yang herannya, kenapa pemerintah mengklaim bahwa itu milik pemerintah? Padahal yang sah kami yang memiliki tanah itu, dan surat aslinya pun kami yang pegang sampai sekarang dengan
jumlah orang 20, tapi satu orang sudah menjual bagiannya. Berarti sekarang pemilik tinggal 19 orang lagi. Kira-kira tahun berapa Pak yang satu orang menjualnya itu Pak? Kita tidak ingat pas jelasnya itu. Jadi dasar dia menjual sedangkan surat aslinya Bapak pegang. Apa Ya. dasar mereka menjual? Itulah makanya kami heran Pak, padahal surat itu belum dipecah-pecah. Dia sendiri bertindak menjual miliknya. Sampai sekarang Pak masih utuh Pak yang 20 orang Pak ya? 19. Enggak, surat aslinya. Masih utuh, yang aslinya ya masih utuh ya. Nah, beginilah kronologis tanah Pekan Juar tersebut. Tahun 1957 itu tanah dibeli, dan Pekan Juar dulu itu kira-kira 200 meter dari Pekan Johar. Ada di situ SD, yaitu namanya Desa Johar 2. Tapi karena lokasi itu tempat banjir, makanya diarahkanlah pada waktu itu ke Pekan Johar yang sekarang ini bermasalah. Jadi dulunya Pak itu dibebaskan apa tidak itu Pak? Nah, di tahun 60 itu surat salinan tersimpan di kantor Widana Kecamatan Bandar Kalipa. Tersimpan tahun 1960. Dengan catatan bunyinya surat itu seperti apa dia Pak? Bunyinya berkuat. Kami sebenarnya sudah capek mengurus ini. Udah berapa kali kami ke dinas perindak SAR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar. Entah berapa kepala sudah di sana, kepala dinasnya, yaitu di bengkel. Dan mereka mengatakan selalu mana surat aslinya. Kami tidak ada surat aslinya waktu itu karena kami warga masih agak ada yang berseteru, belum kompak. Sekarang sudah kami miliki. Itulah bahasa orang dinas. Mana surat aslinya? Begitulah berulang-ulang. Nah, pada waktu itu kami pun berangkat ke kantor kecamatan Bandar Kalipa, menjumpai camat beberapa kali camat, ganti-ganti sudah kami jumpai di sana. Yang terakhir kami jumpa dengan camat Binsar Purba. Negolah kami pada waktu di situ. Apa kata Pak Binsar Purba? Kami berikan jatah kalian, bikin peta-peta kalian di belakang rumah kalian. Dan saya menjawab pada waktu itu, bukan hanya hancuran Bapak ini lagi. Mulai tahun 60 itu berdiri, sudah orang tua kami bikin peta-peta di situ. Dan sampai sekarang. Begitulah pada waktu itu. Nah, tahun 2015 kami mengundang Pak Rifai Bakri Tanjung ke kantor kepala desa. Kami berbicara di sana kurang lebih 2 jam sampai bergumul pada waktu itu karena kecamatan mengatakan itu sudah dihibahkan. Herannya aku, ada salinannya di kantor kecamatan. Kok dibilang dihibahkan? Berarti salinannya lagi disimpan di sana, entah kemana itu. Padahal itu tersimpan jelas. Nah, pada waktu itu bergumullah pada waktu itu ada sampai 2 jam. Dan kujelaskanlah pada waktu itu. Tidak ada penyelesaian. Selalu hibah dikatakan. Dan kujelaskan pada waktu itu. Ini pemiliknya Pak, sambil kuambil kertas. Ini pemiliknya 20 orang. Tahu-tahu ada 1 orang pertiang situ orang menjual bagiannya, padahal itu surat belum dipecah-pecah. Kenapa kami tidak bisa menjual itu yang 19 orang lagi? Nah, setelah itu udah 2 jam bergumul, datang dengan spontan Pak Bakri menjawab, tahun depan kita bayar. Sekarang anggarannya sudah habis karena ini bulan Oktober. Tahun depan kita bayar itu. Begitulah dan seterusnya, iming-iming. Nah, entah 2,5 bulan yang lalu, saya kurang ingat tepatnya, datanglah Pak Gultom, yang sekarang dia camat dari Dinas Perindaksar, menghubungi saya. Itu pekan mah kami bangun, katanya, dan kami kasih kalian kios satu keluarga. Dan saya menjawab, tidak bisa.
Itulah itu. Lama kelamaan belakangan ini, 2 bulan terakhir ini, pengacara kami sudah berangkat ke kantor bupati melayangkan surat, tidak ditanggapi. Sampai 4 kali kesannya disusun, tidak ditanggapi. Tidak. Jadi bagaimana ini? Memang tidak bisa dielakkan lagi. Memang harus ada sedikit kita bergerak agak keras. Begitulah kronologisnya sampai sekarang. Kami tuh bebas sinda nggak hidup. Tapi perjalanan ini abang juga foto.